Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami CGP Angkatan ke-8 Kota Malang akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari coach, coache, dan supervisor. Bagaimana penerapannya? Kita simak pada tayangan video berikut ini. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cukup galau Bu ini hari cukup ini ya. Galau, iya. Sebenarnya apa rencana pertemuan kita hari ini? Iya Bu, jadi saya ingin curhat sebenarnya sama jenengan Oke. itu Bu, ya. Kan saya tadi bilang kalau saya sedang galau. Iya, kalau tentang apa? Iya, jadi gini Bu ceritanya. Tidak lama ini saya membuat sebuah program, bukan saya sih, saya diperintahkan sama pihak sekolah untuk membuat program kelas tahfidz namanya Bu. Jadi anak-anak itu dipilih untuk dibuatkan program khusus kegiatan tahfidz Bu. Cuman kemarin itu permasalahannya adalah ketika sudah berjalan programnya ini, bagian kurikulum yang sering mendampingi saya yang banyak tahu tentang program ini itu beliau keluar karena dapat P3K itu kemarin Bu. Sehingga saya berjalan dengan sendirian. Nah, di awal memang saya tidak sosialisasi kepada semua guru, tapi kepada guru kelas saja. Jadi tidak semua guru yang saya informasikan terkait itu, karena saya juga kan menjalankan perintah, tidak mungkin betul. Saya langsung semena-mena menginfokan kepada siapa saja yang perlu saya informasikan tanpa ada arahan lah ya dari pihak atasan saya. Ternyata setelah jalan programnya ini ada salah satu guru yang tidak terima dengan program itu, dengan alasan di sekolah ini sudah ada program ekstra tahfidz. Cuman kan terkhusus kelas 3 sampai kelas 5 aja. Nah, yang kelas tahfidz ini dari kelas 1, jadi kami titik tekannya di situ, di kelas 1. Nah, di kelas 1 karena pihak sekolah juga pengen buat brand khusus gitu loh. Jadi sekolah ini karena namanya Islam kan, yang tidak dijualnya ke masyarakat itu ini loh. Nah, gitu, di kelas tahfidznya itu. Jadi beliau tidak terima itu. Pertama tidak terima karena ada program baru itu. Kedua, tidak terima karena tidak diajak rembuk karena beliau di sini kebetulan koordinator keagamaan. Mungkin benar. Pertama karena beliau koordinator keagamaan, kedua karena beliau juga senior di sini. Nah, cuman kebingungan saya adalah kapasitas saya yang bukan sebagai atasan kan, tapi hanya sebagai koordinator untuk menjalankan program yang ada, program yang yang dikehendaki oleh sekolah untuk urusan sosialisasi dan lain sebagainya kan sebenarnya urusan atasan ya Bu ya. Jadi saya bingung di situ Bu. Baiklah, saya bisa menangkap yang Pak Fikri ceritakan kepada saya tentang kebingungan jenengan menghadapi program yang sudah diamanahkan ke jenengan bersama teman, tapi kemudian ternyata teman itu alhamdulillah dapat rezeki yang lain, yaitu harus keluar dari sekolah. Nah, sekarang saya ingin coba tanyakan lagi kepada Pak Fikri, apa tujuannya? Tujuan Bapak bercerita hari ini kita melakukan coaching ini apa? Ya, setidaknya saya menemukan solusi itu loh. Solusi terkait dengan apa yang harus saya kerjakan setelah ini ketika ada permasalahan itu. Terutama kan otomatis hubungan saya dengan beliau kan agak merenggang kan. Ya, betul. Yang saya bisa menangkap lah. Sekarang sebelum kita bicarakan solusi sekarang ya, nanti ketika jenengan sudah menemukan solusi, kira-kira ukuran keberhasilan jenengan itu apa? Ukuran keberhasilannya yang pasti hubungan saya dengan beliau baik, program beliau dukung dengan 100%. Iya. Terus juga
Ya intinya beliau mendukung dengan program ini. Kalau sekarang kan ya tidak mendukung sama sekali Bu. Bahkan itu tadi malah ada hubungan yang tidak baik saya dengan beliau gara-gara ada seperti itu. Iya, baiklah. Untuk kita akan coba gali lagi ya solusi-solusi yang bisa Bapak Fikri lakukan. Sekarang untuk mencari solusi itu saya ingin tanya dulu apa kekuatan yang Pak Fikri miliki sehingga nanti pastikan terbesit solusi, saya punya solusi ini, punya solusi ini. Tapi yang saya tanyakan dulu adalah apa kekuatannya yang Pak Fikri miliki untuk mencapai tujuan yang tadi Pak Fikri inginkan. Kalau kekuatannya ya karena saya yang ditanggung jawabi amanah itu ya Bu ya sama pihak sekolah, sehingga kan ya kekuatannya di situ saya berwenang penuh. Ya kan? Berarti iya berwenang penuh, berarti sebenarnya punya satu kekuatan yaitu Pak Fikri adalah penanggung jawab penuh, koordinatornya. Nah, sekarang kalau Pak Fikri sudah menjadi koordinatornya, kira-kira di posisi Pak Fikri itu kalau saya beri skala 1 sampai 10, di posisi mana Pak Fikri dengan segala permasalahan yang terjadi ini, mau ke posisi 10 ini Pak Fikri ada di skala mana? Oh ya, hubungan ya? Iya boleh hubungan. Nggih. Ya kalau hubungannya berarti sekarang di angka 4 mungkin ya, karena memang sedang sangat tidak baik. Kalau programnya alhamdulillah saya biarkan masih berjalan, karena kan saya dengan wali murid, saya dengan murid, dan saya dengan sekolah kan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan beliau sebenarnya. Cuman karena beliau juga penanggung jawab keagamaan, terus juga senior di sini, terus juga beliau pengampu ekskul, saya yang merasa tidak enak aja. Kalau urusan program yang ini sebenarnya udah jalan kan, bahkan udah 2 tahun kan, cuman ya itu kan nggak enak juga kan, harusnya didukung penuh karena beliau juga kan bertanggung jawab di bidang keagamaan. Jadi nanti kalau ada lomba tahfidz, ya tinggal ambil aja, karena beliau kan yang koordinator semua kegiatan keagamaan, sebenarnya kan enaknya seperti itu. Tapi karena ini tadi miskomunikasi aja. Kalau begitu kemungkinan atau peluang apa sih yang bisa Pak Fikri ambil dari kejadian ini? Tadi kan sudah ditemukan bahwa kekuatan saya adalah sebagai penanggung jawab penuh. Jadi ibaratnya saya itu punya satu otoritas untuk menjalankan kebijakan ini. Sekarang yang ditanyakan adalah peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Fikri lakukan untuk nyampe tujuan yang kita tadi yang pertama tadi. Ya pertama harus membangun komunikasi itu mungkin ya, membangun komunikasi terutama dengan pihak sekolah, ya pihak sekolah agar ya memberikan solusinya gimana ini enaknya ini gimana. Sip. Karena bahkan ada ancaman kan dari beliau itu. Iya, bahwa beliau juga pengen keluar dari ekskul yang beliau ampu itu. Karena kayak gitu tadi. Iya, enggak apa-apa Pak Fikri. Sekarang sudah tahu peluangnya tadi, membuka komunikasi. Menurut Pak Fikri hambatannya apa? Hambatannya adalah orangnya tidak open mind, Bu. Itu ya, susahnya di situ. Jadi orangnya kurang open mind dan sering flashback ke masa lalunya itu. Jadi masa lalu yang diambil yang bagus itu memang anjurannya. Tapi kalau 100% harus sama dengan yang masa lalu kan itu tidak mungkin juga karena situasinya yang berbeda. Betul. Jadi seperti itu, Bu. Jadi hambatannya saya kira itu. Iya. Tadi jenengan sudah menemukan hambatannya. Pasti jenengan pun sudah menyediakan solusinya. Beliau mengatakan hal-hal seperti itu lagi, saya akan apa ya? Kira-kira ada enggak solusinya yang sudah jenengan pikirkan untuk menanggulangi hambatan itu tadi? Jadi ya solusinya adalah saya membuat rencana aksi saya dengan berkomunikasi dengan pihak sekolah karena yang punya otoritas penuh kan sekolah. Jadi saya meminta untuk pihak sekolah mensosialisasikan ulang kepada semua warga sekolah agar tidak ada salah paham bahwa program ini mutlak dari sekolah, bukan programnya Pak Fikri, bukan idenya Pak Fikri, tapi ini punyanya sekolah yang diberikan tanggung jawab kepercayaan untuk mengelola kepada saya karena kebetulan kemarin itu sama kurikulum karena kurikulumnya itu, dan sekarang
kebetulan kurikulumnya juga kosong, nggak ada. Iya. Gitu, Bu. Inggih, saya sudah menangkap dan luar biasa sekali. Sekarang rencana apa sih yang Pak Fikri susun dari tadi dari untuk seperti tadi ya, kembali ke tujuannya. Rencana apa sih yang jenengan susun? Pasti kan ada 1, 2, 3 rencana. Kira-kira bisa diceritakan kepada saya? Jadi saya membuat program buat proposal program itu yang jelas. Jadi bagaimana kegiatan ini, tujuannya apa, nanti juga sasarannya siapa dan lain sebagainya. Itu saya ke sekolah presentasi kepada pimpinan, karena di sini juga ada penjamin mutu dan kepala sekolah itu yang punya otoritas penuh di sekolah. Jadi saya laporan lah intinya gitu kepada beliau. Termasuk juga saya meminta tadi itu yang saya sampaikan ke jenengan untuk memberikan sosialisasi ulang kepada semua pihak warga sekolah agar tidak ada diskomunikasi. Ibaratnya penguatan gitu ya. Nah sekarang dari beberapa rencana aksi tadi, mana yang menurut Pak Fikri yang paling jenengan prioritaskan, yang paling penting bagi Pak Fikri menurut saat saya ini? semuanya penting, Bu, karena berkesinambungan ya, termasuk saya juga harus komunikasi secara langsung dari hati ke hati dengan beliau itu yang bermasalah itu dengan saya. Selain itu juga saya minta bantuan kepada pihak sekolah untuk lebih mengokohkan bahwa ini beneran program saya, bukan programnya Pak Fikri, gitu loh. Berarti itu bisa saya katakan juga strateginya Pak Betul Fikri. Sekali, iya. Luar biasa. Sekarang kalau insya Allah ya semoga saja kita berharap bahwa rencananya Pak Fikri itu berhasil dan bisa memperbaiki segala hal. Sekarang saya kembalikan lagi ke Pak Fikri. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Fikri tadi? Jadi keberhasilannya adalah mereka semua itu menerima dengan lapang dada dan mendukung program ini sepenuhnya. Luar biasa. Jadi tidak saya sendiri atau tim saya sendiri yang berjalan, tapi semua pihak di lingkungan sekolah ini mendukung. Kalau masalah rencana aksi dan tadi strategi, pasti kan di jalan tidak mungkin mulus saja ya. Pasti akan ada beberapa gangguan lah atau kerikil-kerikil kecil. Kalau Pak Fikri sudah tidak membayangkan kok gangguannya ini seperti apa ya, nanti saya atasi seperti apa ya, sudah membayangkan hal itu? Ya, kembali ke yang tadi itu, Bu. Hambatannya saya kira tetap sama dengan yang tadi itu ya, karena komunikasi kan yang susah menerima itu ya. Jadi solusinya adalah ya saya harus bernaung, harus bernaung di tempat naungan. yang aman. Karena kalau saya sendiri kan siapa saya, siapa saya kan kita sama. Nah yang punya kebijakan kan mereka yang di atas. Luar biasa. Jadi harus bernaung, berlindung di itu. Iya, saya pikir ini rencananya Pak Fikri ini sudah benar-benar matang loh ya. Nah sekarang bagaimana komitmen Pak Fikri terhadap rencana itu? Kapan mau dimulai aksi nyata ini? Ini sebenarnya sudah jalan, Bu. Sudah jalan, kemarin juga saya sudah komunikasi dengan yang bersangkutan ya. Terus juga sudah komunikasi dengan pihak sekolah. Tinggal nanti pihak sekolah yang terjun atau yang mengumpulkan guru-guru itu untuk mensosialisasikannya. Gitu. Lah kemudian berkaitan dengan itu tentu saja ada orang-orang yang terlibat. Betul sekali. Ya. Apa bisa menyebutkan siapa saja yang ingin? Yang pertama adalah penjamin mutu itu ya, yang sangat punya otoritas penuh di sekolah ini. Kedua, kepala sekolah juga. Yang ketiga, karena di sini kurikulumnya lagi kosong, jadi nggak ada. Yang ketiga adalah semua keluarga besar sekolah, termasuk guru, karyawan dan lain sebagainya. Kalau orang tua, alhamdulillah kemarin sudah sosialisasi dan mereka sangat mendukung penuh ya. Tinggal yang ada di sekitar kita aja. Luar biasa loh Pak Fikri ya. Jadi Pak Fikri tadi sudah menyampaikan kepada saya tentang masalah yang dihadapi. Ternyata Pak Fikri sendiri yang ternyata mengambil solusinya, bagaimana, rencana aksinya bagaimana. Ini luar biasa sekali. Sekarang saya hanya bertanya-tanya di dalam pikiran saya, ini akan saya tunggu aksi nyatanya Pak Fikri. Dan kalau kita punya kesempatan lagi, mari coba kita bincang-bincang coaching lagi ya Pak Fikri ya. Siapa tahu dengan terus banyak melakukan coaching ini,
kompetensi kita tentang yang 3 kompetensi yang Pak Fikri harapkan ataupun saya harapkan bisa meningkat. Amin. Terima kasih waktunya Pak Fikri. Terima kasih banyak Bu Indra, Terima karena kasih. sudah membantu saya Nggih. memberikan stimulus agar saya tidak selalu galau ya. Nggih, sama-sama Pak Fikri. Matur nuwun. Assalamualaikum, selamat siang Pak Fikri. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Indra. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, insya Allah sehat. Bagaimana kabarnya dengan Bu Indra ini ya? Alhamdulillah selalu bersemangat. Alhamdulillah sangat luar biasa. Sudah siap dengan kegiatan hari ini? Alhamdulillah harus selalu siap Ibu ya. Iya. Baiklah Pak Fikri, sebelum kita melakukan proses coaching ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kriteria untuk kami observasi nanti, nggih. Nggih, boleh kan? Sangat boleh Bu. Oke. Yang pertama adalah bagaimana alur cerita nanti jenengan lakukan dalam proses coaching ini. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach merespon segala pertanyaan dari coach. Dan yang keempat adalah bagaimana prinsip-prinsip coaching ini jenengan jalankan dalam kegiatan coaching ini. Siap? Siap Bu. Nah ini mengulangi lagi Pak Fikri. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan nih Pak Fikri. Boleh ya? Boleh. Boleh lagi. Oke. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini bagi Pak Fikri? Oke Bu, jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Pertama yaitu tentang kehadiran rasa penuh dirinya itu. Yang kedua tentang bagaimana coach mendengarkan, saya sebagai coach itu mendengarkan secara penuh, secara aktif. Dan yang ketiga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah luar biasa. Pertanyaan kedua ya. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan secara aktif Bu. Insya Allah ya, semoga secara ini kompetensi itu lebih tingkat lagi. Iya. Kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian tujuan dalam coaching ini apa Pak Fikri? Iya. Jadi indikator ketercapaiannya adalah coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach tersebut Bu. Insya Allah semuanya bisa kita dapatkan nanti ya dalam Amin, proses ya. ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan coach kita hari ini Pak Wianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Fikri. Selamat siang. Dengarkan musiknya, hayati setiap nafas yang masuk, nafas yang keluar. Anak-anak yang barangkali tidak cocok atau tidak berkenan untuk mengikuti sesi ini, Pak Yanto mempersilahkan kalian bisa keluar dari kelas, pintunya tidak saya kunci, tidak apa-apa, silahkan keluar dengan sukarela. Tapi yang ingin mengikuti, saya persilahkan mengikuti sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Dan alhamdulillah tidak ada yang keluar Pak Fikri. Justru saya sampaikan seperti itu, pintunya memang sengaja saya buka, silahkan. Nah, tidak apa-apa, ini nggak ada kaitannya dengan penilaian, silahkan diikuti dengan sukarela, dengan kesadaran diri. Kok justru mereka tidak mau keluar, malah diem. Akhirnya ini proses ini bisa jalan gitu Pak Fikri. Baik, tadi Pak Wi sudah merencanakan teknik stop itu ya. Terus ada nggak kira-kira rencana lain selain teknik stop itu tadi Pak, untuk jenengan aplikasikan dalam Baiklah, sekarang karena saya bertugas sebagai supervisor, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang saya amati tadi nggih Pak Fikri. Siap. Yang pertama tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Saya kira dari observasi saya tadi, 3 hal indikator atau kompetensi yang jenengan harapkan tadi sudah mulai jenengan sampaikan, jenengan ungkapkan. Berarti hal ini jenengan sudah bisa atau kompetensinya paling tidak kalau saya rating dari 7 sudah menjadi 8. Okay. Yang kemudian pertanyaan yang kedua,
catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang diinginkan dan dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan. Ini juga sudah tergambarkan dari proses coaching tadi. Saya kira mungkin karena kita perlu banyak latihan ya, sehingga nanti di kesempatan berikutnya mungkin kita bisa lebih tingkatkan lagi. Dan yang ketiga tentang apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Itu tadi kan berkaitan dengan kompetensi dan indikator. Itu juga saya lihat tadi sudah tentang pertanyaan terbuka seperti yang jenengan sampaikan tadi, itu sudah sangat terlihat. Sekarang saya kembalikan ke Pak Vicky, apakah ada hal yang lain lagi yang ingin dikembangkan dari 3 kompetensi ini? Sudah Bu. Sudah cukup? Ya, Iya, alhamdulillah. Mungkin di pertemuan lain waktu bisa kita tingkatkan lagi ya, apa itu proses coaching ini. Baiklah, terima kasih hari ini untuk waktunya Pak Fikri. Terima kasih kembali, Bu. Semoga bertambah sukses di Jalan Guru Penggerak Angkatan 8. Amin. Terima kasih kembali juga Ibu atas waktunya. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Dikatakan sebentar, ya memang sebentar. Kurang lebih 4 tahun saya ditempatkan di sekolah yang sekarang ini saya di mana saya mengabdikan diri, ngatanlah. Pada awalnya saya itu di sekolah swasta, Pak Wi. Kalau di sekolah swasta kan kita tahu, Pak Wi, ya, bahwa segala sesuatu itu harus satset buat karena memang kita menjual pelayanan, Pak Wi lah. Betul. Segala sesuatu kalau misalnya diperintahkan atau diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah mengerjakan ini ya harus kita lakukan sekarang. Tidak peduli itu secara pribadi ataupun dengan kelompok. Lah, masalah itulah yang kemudian timbul. Mungkin karena hal itu sudah membudaya diri saya, jadi sesuatu itu ayo mari wis kita selesaikan masalah ini, ganti kita mengerjakan yang lain. Itu terbawa sampai saya sampai saya ditempatkan di sekolah ini. Nah, mungkin karena hal itulah sehingga ketika ada sesuatu yang ditanggungjawabkan ke saya, Pak Wi, kemudian melibatkan kelompok, mungkin kata-kata yang saya gunakan mungkin ya itu membuat beberapa orang, kalau adik-adik saya, artinya teman-teman yang di bawah saya itu ya enjoy aja, menikmati. Cuma yang tidak saya pikirkan adalah teman-teman yang ibaratnya senior saya, Pak Wi. Mungkin karena merasa orang baru merintah-merintah, orang baru ngatur-ngatur itu. Nah, dari kejadian mungkin karena beberapa kali pengulangan sehingga terjadilah hubungan yang menurut saya tidak harmonis, Pak Wi. Ya tidak semuanya, tapi ada satu orang dan beliau itu membawa pengaruh dampak besar kepada teman-teman yang lain. Sehingga saya merasa di sekolah itu kok nggak nyaman, betul Pak Wi. Apa-apa yang saya lakukan seperti di monitoring, kemudian dicari segala kesalahannya itu dicari, mengatur Pak Wi. Jadi tetap kalau sekali itu. Jadi Bu Indra menemukan suatu permasalahan di sekolah yang baru ini ya. Di sekolah negeri nggih Bu nggih? Iya Pak Wi. Di sekolah negeri. Nah kemudian kalau boleh sedikit nih diceritakan persoalannya itu seperti apa sih yang sampai bikin Bu Indra itu resah lah gitu. Karena mungkin kalau sekolah itu kan anggotanya banyak sekali Pak Wi ya.